Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di hari Jumat tanggal 7 Safar 1447 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 Agustus 2025 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapatkan di masjid ini untuk sama-sama mengikuti pengajian yang rutin kita laksanakan. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga serta tabi'in atau tabi'in serta orang yang telah konsisten pada beliau hingga kiamat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ustaz yang berada di tempat kita langsung saja membuka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menghabiskan waktu kita langsung saja menggunakan jihad. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Ijaz Nawawi sebagai muallim. Pada Ustaz kami persilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak kurang semangat, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Al-qaili fi kitabihil karim, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati moderator dan seluruh ibu-ibu pengajian majelis taklim yang insya Allah semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur karena kita masih diberikan nikmat umur untuk bertemu dengan bulan Safar. Jadi tadi disampaikan kita sudah berada di 7 Safar, Ibu ya. Alhamdulillah. Safar maknanya artinya kosong secara umum. Sekalipun ada makna yang lain, safar itu kan perjalanan. Jadi memang pada saat itu di kota Mekah banyak yang melakukan perjalanan sehingga Mekah pada saat bulan Safar itu terjadi banyak kekosongan. Jadi intinya masuk jadi kosong dan bepergian. Ya mudah-mudahan ibu tidak kosong di dompetnya. Apalagi sekarang kalau rekening tak itu 3 bulan, 3 bulan tidak pernah transaksi, itu diblokir. Sampai juga ada yang mengatakan tanah 2 tahun tidak pernah dipakai, maka juga bisa disita oleh negara. Sampai ada yang mengatakan istri juga yang tidak pernah didatangi sama suaminya 2 bulan, maka juga akan dimiliki oleh negara. Jadi luar biasa memang ini negara kita untuk menjaga penduduk dan masyarakatnya. Tapi biarlah itu wacana yang muncul ya. Tapi kalau rekening saya dengar kalau 3 bulan diblokir masih bisa kita melapor. Jadi kalau melapor insya Allah bisa dikembalikan. Ya, tanah juga demikian. Kalau misalnya keberatan ada sertifikatnya bisa aja. Tapi kalau istri
Saya tidak tahu. Ya, itu hanya anekdot. Ya, mudah-mudahan semua itu menjadi pelajaran besar lah sebenarnya. Ya, karena sekarang kondisi negara kita memang benar-benar mungkin kurang agak baik sedikit lah. Ya, makanya di mana-mana Bu terjadi lonjakan harga Bu ya. Jadi cabai semakin pedis karena tinggi harganya, macam-macam lah. Tapi selalu saya mengatakan apapun ceritanya biar mahal tapi masih bisa dibeli, alhamdulillah, daripada murah tapi nggak bisa dibeli. Ya, tapi jauh lebih bagus murah dan juga bisa dibeli. Kan tidak ada artinya juga Bu murah tapi tidak bisa dibeli, ya kan begitu. Tapi kalau mahal masih bisa dibeli, alhamdulillah. Ya, kita kembalikan jangan putus asa. Hidup ini diciptakan oleh Allah bukan untuk membuat kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Karena kita menyadari selama kita masih hidup, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya cuma persoalannya kita mau yang mengatur rezeki itu. Contoh kan Bu ya. Jadi kalau misalnya arisan tak sanggup nyata 50.000 mau jadi paksakan. Kalau 100.000 bisa ya 100.000. Ini mau arisan tas 1 juta. Baru catatan dia mau naik duluan. Sudah naik tidak pernah kelihatan. Jadi dia sendiri susah dirinya kan begitu ya. Jadi jangan pernah menyusahkan hidup ini. Jadi kita bersyukurlah. Makanya saya bilang begini. Syukuri apa yang ada saat ini yang kita punya, yang kita miliki, tapi jangan pernah bimbang dan gelisah memikirkan apa yang belum menjadi milik kita. Yang ada yang kita syukuri, karena biar bagaimanapun hidup ini kan tidak ada orang yang senang terus, tidak ada juga orang yang susah terus, dipergilirkan oleh Allah. Jadi sama dengan siang dan malam. Ada siang, ada malam, kehidupan juga demikian Bu ya. Jadi ada saatnya memang terkadang kita hanya membayar arisan belum naik namata, tapi insya Allah ada nanti ujung-ujungnya ibu tidak membayar, tinggal menerima arisan itu Bu ya. Ya kan kalau terakhir kalau naik namata jangan dibayar ki. Tapi kalau sudah naik namata siap-siap ki membayar selanjutnya. Kan begitu Bu tuh. Kan aneh itu kalau selalu mau naik namata. Ya kan gitu Bu ya. Sama dengan hidup. Ada saatnya memang kita mungkin agak sedikit susah, tapi insya Allah lain waktu kita akan senang. Ada saatnya kita mungkin sedih, di lain waktu nanti suatu saat kita akan bahagia. Itulah kehidupan. Jadi siklusnya begitu Bu ya. Sama dengan hidup, dengan mati kan begitu. Ada saatnya kita hidup, suatu saat nanti akan mati. Sehingga ada kata-kata itu luar biasa. Tidak semua orang yang hadir di pernikahan itu menikah. Yang hadir di pernikahan itu menikah. Tapi semua orang yang menikah dengan tidak menikah pasti akan mati. Gitu Bu ya. Tidak semua orang yang bercita-cita itu meraih impian cita-citanya. Bu ya. Tapi insya Allah semua yang bercita-cita, yang dikabulkan cita-citanya dengan yang tidak dikabulkan, semua akan mati. Oh. Semua begitulah kehidupan. Jadi pertama tentu kita bersyukur kok ya, alhamdulillah kita masih diberikan umur, nikmat kesehatan, termasuk kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu lahu min turuqil jannah. Siapa yang dimudahkan baginya untuk bermajelis ilmu, maka Allah mudahkan surga baginya. Jadi surga itu Bu, jangan nanti mimpi di akhirat. Di dunia ini sudah bisa kita menikmati surga. Apa itu surga? Kebahagiaan dan kenikmatan. Ya Bu, neraka itu kan kesusahan, kesengsaraan. Jadi jangan bawa hidup tak sengsara, karena itu neraka. Jangan membawa diri tak dalam selalu kesusahan. Ya memang pasti ya, yang namanya manusia kan semua ada ujiannya. Semua ada kesulitannya. Jadi kan nikmati saja Bu ya. Alhamdulillah. Sebagaimana Ibu menikmati seragam tak ini. Nikmati saja. Yang tidak ada seragamnya nikmati Tommy kan tidak tahu apakah seragamnya belum lunas atau lupa dipakai.
Atau memang tidak ada seragamnya, Bu? Yang tidak ada. Ya nikmati saja, jangan jadikan beban. Saya tidak mau ikut pengajian deh, nanti ada baju seragam. Nanti tidak dilarang jika masuk. Pokoknya mungkin pengajian masuk, Ki. Saya tidak pernah melarang yang tidak pakai baju seragam pulang, Ki. Tidak ada. Tidak ada urusan. Pokoknya kalau tidak ada seragam, yang biasa mau dipakai. Sama dengan makanan. Kalau tidak ada kopi, teh, dan susu, air minum, Bu. Alhamdulillah masih ada air putih. Tidak ada air putih, nggak ada masalah. Yang jelas tidak mati jika kalau tidak minum, Ki. Kan begitu, Bu. Jadi semua dibawa indah itu persoalan hidup. Nah, sekarang persoalannya kita semua ingin merasakan namanya berkah dan keselamatan. Kan gitu, Bu ya. Berkah itu apa? Berkah itu kan ziyadatul khair was sa'adah. Bertambah kebaikannya, kemudian memberikan kebahagiaan. Contoh, anak yang berkah tentu anak yang memberikan rasa kebahagiaan kepada orang tuanya, ya kan, Bu? Anak soleh lah bahasa kita. Kalau laki-laki, kalau perempuan soleha. Kan enak itu perasaan, Bu, kalau anak tak dikasih tahu mendengar, ya kan, Bu? Kan gitu. Tapi terkadang ada anak piti kanak-kanak disuruh ke barat, ke selatan nih, disuruh pergi ke masjid, pergi main game. Kan perasaan tak tahu. Jadi berkah itu Bu, memberikan kebahagiaan. Sama dengan harta. Sekalipun sedikit tapi membuat kita enjoy, tenang dan bahagia. Kan gitu, Bu. Ya, Bu ya. Karena memang prinsipnya itu begini. Orang banyak harta pusing tuh. Oh dia apa ini banyak sekali. Makanya ada orang yang mengatakan orang yang banyak hartanya susah mengatur. Tapi orang yang tidak ada hartanya juga setengah mati tuh. Jadi tinggal bagaimana saja, Bu. Jadi alhamdulillah. Makanya prinsipnya itu selalulah melihat ke bawah dalam persoalan dunia, tapi persoalan ibadah selalu melihat ke atas. Jadi kalau di bawah, alhamdulillah kita masih bisa berjalan. Ada orang-orang tidak bisa berjalan, pakai kursi roda. Yang kursi roda masih mending. Ada orang tidak bisa bangun-bangun dari tempat tidurnya. Yang begitu, Bu. Yang di tempat tidur mengatakan saya masih bersyukur, masih hidup. Ada orang tidak ada, nih. Coba. Tapi jangan tuh persoalan ibadah melihat ke bawah. Saya masih mending. Datang jika pengajian itu tidak pernah ada lihat masjid. Jangan. Pokoknya lebih semangat. Jadi insya Allah. Kalau itu sama harta. Kedudukan juga demikian. Kalau jabatan memberikan ketenangan dan kebahagiaan itu berkah. Hidup juga. Kalau umur tak bagus, Bu, umur tak sehat, kemudian banyak melakukan kebaikan, insya Allah berkah itu. Makanya agama ini kan menuntun kita meraih keberkahan. Salah satu caranya banyak doa. Buktinya, Bu, bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, minum baca doa, setelah minum makan kan baca doa. Apa yang tidak ada baca doanya? Satu, orang merokok. Tidak ada doa merokok. Ya, jadi semua kan ada doanya. Nah, itu keberkahan. Minimal kata Nabi kalau tidak bisa baca doa, baca basmalah. Karena sesuatu yang diawali dengan basmalah, insya Allah tidak akan pernah putus berkahnya. Itu. Jadi apapun. Makanya agama itu buka pakaian saja, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat berkah. Pakai pakaian bismillah. Dahulukan kaki kanan ketika pakai bagian kanan ketika berpakaian, memakai sandal, sepatu, baju dan lain sebagainya. Buka dengan tangan kiri, mendahului kiri dulu yang dibuka. Itu insya Allah berkah itu. Cuma persoalannya sepedin terkadang kita pandang enteng. Ya kan begitu, Bu. Sama dengan makan. Makan itu kata Nabi, kalau kita makan usahakan jangan terburu-buru. Kita tidak makan toki cerita toki. Tidak tahu mana cerita. Begitu toh. Makanya usahakan kalau makan jangan bicara supaya nikmati itu makanan. Nah, usahakan setelah makan jangan langsung minum. Minimal 30, paling tidak paling lama 30 menit. Begitu, Bu. Sehat itu orang. Nah, ternyata kesehatan, Bu, ilmu kesehatan mengatakan kalau kita makan langsung minum, setelah makan langsung minum, ini kasihan usus tak. Berat memproses.
Makanya orang-orang tua dulu, Bu, kemarin jamaah haji kita ada umurnya, Bu, 102 tahun, orang Pindrang. Jamaah tertua Sulawesi Selatan itu umurnya 102 tahun. Jamaah tertua Indonesia 107 tahun, orang Jawa Tengah. Dia embarkasi Jakarta, tinggal di Lampung. Umurnya 107 tahun, Bu. Berangkat ke Tanah Suci sampai safari wukuf enggak pernah pakai kursi roda. Subhanallah. Yang dari Pindrang saya jabat tangan langsung di asrama haji. Wih, lebih gesit bergerak. Yang mana didorong umur rata-rata di bawah 60 tahun. Yang 102 tahun jalan sendiri. Saya tanya pembimbing kloternya. Dia bilang ini orang sejak berangkat dari Makassar sampai pulang tidak pernah naik kursi roda. 102 tahun umurnya. Coba. Ya, selain faktor kekuatan Allah yang berikan, tapi ya namanya kan ada ikhtiar. Ya kan? Contoh gini, Bu. Kalau lapar, Ki, hanya baca doa, Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi tidak pernah bergerak tangan tak ambil makanan. Tatap saja. Enggak mungkin kenyang. Sama dengan itu tadi, dia bilang doa, tapi ada tuh amalannya. Ternyata amalannya itu tadi, setiap habis makan enggak langsung minum. Nah, kita satu saat bersamaan sesek pusing di dalam, dia bilang ya mana kedua mau dicerna, makan masuk tong air. Itu padahal kan ilmu kesehatan mengatakan tidak bagus itu, tidak bagus. Setengah jam setelah, paling 15 menit lah, setengah jam. Tapi susah karena terbiasa Miki. Jadi akhirnya kan kalau sudah makan tidak enak kalau tidak makan, tidak minum langsung. Nah itu faktor kebiasaan. Coba terapkan itu, Bu. Ya kan? Sama kalau kita sering sarapan pagi, tiba-tiba puasa di Ramadan, tidak enak karena selama ini sarapan. Tapi coba karena terbiasa, Miki 1 bulan tidak pernah sarapan, alhamdulillah kan bisa, Ji. Iya kan? Nah, makanya tidak salah itu ala bisa karena biasa. Sesuatu itu karena faktor dibiasakan. Sama dengan sholat. Berat rasanya kalau tidak terbiasa. Tapi kalau biasa, alhamdulillah, nyantai orang. Ya kan begitu, Bu. Iya. Sama dengan pengajian. Karena ada orang jarang sekali. Itu pun datang terpaksa karena mau di lot arisan terakhir. Kebetulan namanya mami yang ditunggu. Oh setengah mati. Kalau ceramah orang dibilang tutup cepat Ustaz. Karena tidak terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa Ki, alhamdulillah. Sekalipun ada tuh yang datang tidur Ki. Tapi masih mending Bu kalau tidur Ki di majelis ilmu daripada sadar di tempat maksiat. Kata Ali bin Abi Thalib, jauh lebih bagus orang tidur di majelis ilmu daripada tertidur di tempat yang sia-sia. Maksudnya dulu cerita kita tidak ada didapat. Tapi kalau tapi jangan tong itu akhirnya setiap ada ceramah pengajian datang tidur. Nanti bangun ketika dibagi konsumsi. Nah, itu. Jangan seperti. Jadi ini Bu ya, jadi satu. Jadi kebiasaan itu tadi. Jadi itulah agama. Jadi faktor kebiasaan kita lakukan. Sama kalau rutin begitu sholat, Bu, toh, apalagi di awal waktu, sedikit saja bergeser waktu, gelisah maki. Ya kan? Wih, belum sholat ini. Itu tanda orang sudah terbiasa. Tapi kalau ada orang santai saja, nggak ada. Memang selama ini kan jarang gitu, Bu. Asal sudah terbiasa, sama dengan tidur itu. Kalau terbiasa maki bangun malam tanpa pakai weker, Bu, insya Allah bangun gitu. Terbangun sendiri. Bangun gitu, jam 4 bangun. Tanpa lihat weker. Tapi kalau tidak terbiasa orang biar pakai weker. Dikira lebih cepat bangun, lebih cepat matikan weker. Kan gitu Bu. Alhamdulillah. Itulah faktor kebiasaan kita. Sama dengan sandal. Sandal itu kalau kita pakai kaki kanan dengan kaki kiri terbiasa Bu. Kemudian kita tukar yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Biar bagaimanapun bagusnya itu sandal, lain-lain terasanya. Karena tidak faktor terbiasa. Sama dengan hidup Bu. Biasakan saja. Mau susah nikmati. Mau senang nikmati. Pokoknya tidak ada masalah. Makanya kata Umar bin Khattab, prinsip hidup ini indah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau sesuatu yang tidak enak, ya sabar lagi. Tapi terkadang enak diucapkan, berat ketika dihadapi Bu ya. Alhamdulillah. Saya juga begitu juga. Terkadang ya apa boleh buat hilang sesuatu sampai di situ di batasnya. Tapi terkadang berat. Sandal hilang, berisi lagi dalam hati. Karena memang setan selalu datang.
Tapi coba biasakan. Jadi kalau mau ki rasakan indahnya hidup bu, senang ki biasa ji, susah juga biasa ji, sama coba. Bisa nggak kita posisi di situ bu? Jadi senang biasa-biasa ji, susah juga sama ji. Saya mau tanya ki dulu bu, bagaimana perasaan tak ketika senang? Halo, hai, melamu semua. Iya, bagaimana kalau kita susah? Nah, yang terbaik itu ketika memposisikan susah senang sama aja. Itu yang berat. Berat memang bu. Kan biasa tuh kalau senangki rasanya hati ini plong. Tapi kalau susah deh gelisahnya. Tapi coba bawa suasana senang dengan susah itu dalam keadaan semua lapang. Nah, itu di situ hebatnya kita bu sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, coba mikir bu. Pokoknya biar rasa kaci. Pokoknya makan makanan ada garamnya tidak ada garamnya nikmati sama aja. Tapi berat itu. Sama dengan ketika kan terkadang itu bu, terkadang begini. Kalau tebal lagi isinya dompet atau tas habis gajian suami, berbunga-bunga lagi hatinya. Tapi kalau masuk di tanggal 25, 26, 27, 28, 29, pokoknya sedikit-sedikit naik tanduk nah. Tapi coba dirasakan itu ya. Nah, itulah posisi yang istimewa ketika kita mampu menempatkan posisi susah dengan senang itu seimbang. Itu insya Allah. Memang agak berat. Maka disitulah ada tuntunan agama ketika susah itu datang menyertai kita. Bacalah kalimat yang bisa menurunkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Tenangkan hati ini. Makanya kalau prinsip agama, kalau kita dalam keadaan gelisah betul berdiri, duduk. Duduk tidak bisa baring. Baring silakan ambil wudu atau pergi sholat sunat 2 rakaat. Itu untuk memberikan ketenangan. Jangan kita yakini saja bu hidup ini Allah yang sudah atur. Ya kan jelas bu toh. Sama itu kalau film bu toh. Ambok naik. Tapi tidak ada yang ambok naik sekarang. Itu kan ada sutradaranya bu toh. Ada sutradaranya. Dan ada skenario-nya. Dan itu ambok naik malah. Dan hansipnya. Sahabat. Itu kan hanya mengikuti saja itu irama. Dia tidak bisa ngapa-ngapa, sudah disetting dengan skenario. Dan ada sutradaranya. Sama dengan hidup kita. Allah sudah yang tentukan. Kita tinggal jalani. Bernafas. Begitu bu. Jadi jangan jadikan beban. Sebab kalau terbebani orang bu, selalu napikir. Akhirnya tidak bisa mendung, stres. Stres tidak bisa terkendali, dibawa ke rumah sakit dadi. Ya bu. Rumah sakit dadi tidak bisa kontrol lagi, akhirnya stresnya memuncak, makanan tidak terjaga, pola pikir tidak teratur, akhirnya stroke, pindah di sebelahnya, stroke center, ada di situ, di dekat sampingnya, lantai di Pasewan juga, lama-lama tidak bisa terbendung, tidak bisa betul, tidak bisa sama sekali, stop mami, minggir ke belakang, kuburan dadi. Jadi seperti itu bu ya, imbangi. Kalau memang mungkin sesuatu yang kita dapat, kita sudah berusaha berikhtiar, tapi ternyata kita dapat, kita serahkan kembali kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Gitu bu. Jadi tidak susah sebenarnya hidup. Nah untuk mendapatkan itu, makanya Al-Quran tadi saya bacakan, lakukan kebaikan. Siapa yang ingin diberikan kehidupan yang baik, man amila sholihan, lakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu perbuatan yang baik menurut kita dan juga baik untuk orang lain. Itu amal soleh. Kan kalau tidak baik untuk kita, apalagi untuk orang lain tidak baik, itu amal salah namanya. Kan dua itu butuh amal salah dengan amal soleh. Nah ibadah kan kepada Allah jelas tidak ada yang bisa ganggu. Salat itu jelas dengan Allah. Puasa juga dengan Allah. Zakat sedekah dengan Allah. Umrah haji dengan Allah. Yang berat itu antara kita dengan sesama.
Alhamdulillah. Ya. Makanya kalau kita baca sejarahnya Nabi itu kan tidak pernah terbebani. Ya kan? Hidup. Gitu. Jadi biarkan Tommy cabai melambung harganya, beras di mana-mana oplosan. Karena saya lihat ini banyak sekali beras oplosan ya. Saya bilang sama istri, kalau sudah terlanjur dibeli, mau dioplos, mau di apa, masa bisa aja. Mau di apa, tidak itu oplos atau tidak, kan kita tidak tahu. Ya kan? Ya katanya kalau terlalu putih. Nah saya bilang beras kan memang terkadang putih. Jadi silahkan masak. Yang jelas masak saja. Bismillah, makan itu makanan. Bismillah karena Allah niatkan menjadi obat dalam. Sudah selesai. Mau dioplos atau di mana urusannya. Yang jelas sudah kita beli. Kalau natipu neoplos, bukan kita natipu, dirinya sendiri natipu. Kan begitu juga orang buta. Karena kalau kita tipu orang, sebenarnya bukan orang lain yang kita tipu, diri tatanya ditipu. Sama kamu pas sobis itu, yang dapat pitikan kanai orang, bukan orang lain dapat pitikan kanai, dirinya tanya pitikan kanai. Ya kan gitu buta. Sudahlah. Jadi kalau seperti itu perasaan tak, insya Allah. Saya tidak susah sebenarnya begitu Ibu. Jadi nah tentu makanya saya berbagi kepada ibu-ibu sekalian, usahakanlah setelah sholat fardu pegang ini perut kiri tak, ini baca ki alam nasyarah laka sadrak itu 3 kali setelah sholat maghrib, 1 kali setelah sholat isya, 3 kali setelah sholat subuh, 1 kali setelah sholat duhur, 1 kali setelah sholat asar. Jumlahnya berapa itu Bu? Merah semua matematika. 9 kali. Iya 9 Bu toh. Kan maghrib 3, isya 1, subuh 3. Berarti 7 Mi. Ya kan? Tambah duhur 1, asar 1, 9. Bismillah alam nasyarah laka sadrak sampai selesai. Rasakan manfaatnya itu luar biasa. Alam nasyarah laka sadrak. Kita hafal Ibu kah? Iya, tapi hati-hati jangan sampai tak putar-putar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah itu. Tapi itu agak mending daripada al-kafirun. Kalau al-kafirun tak putar-putar itu. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum. Nah itu. Jadi baca itu Bu, saya berbagi untuk Ibu, silahkan diamalkan. Diamalkan, insyaallah apa dan manfaatnya, insyaallah lahir dan batin kita akan rasakan. Pertama Al-Quran memang. Nah kalau dibaca Al-Quran 1 huruf saja kan mendapatkan pahala luar biasa. Apalagi insyaallah Bu. Kenapa? Yang saya rasakan manfaatnya itu biar bagaimanapun sulitnya hidup, insyaallah tetap ada kemudahan Allah berikan. Iya. Jadi itu dibaca Bu ya. Jadi iya. Aman Bu, dimengerti kita? Bungkus kini pulang. Kalau ini diamalkan Bu, insyaallah Ibu akan rasakan Bang. Kalau makanan sudah dimakan selesai diproses pencernaan, besok dibuat di kamar mandi sampai di situ. Kalau amalan ini dibaca, insyaallah menjadi manfaat untuk dirinya ibu-ibu sekalian, insyaallah. Bu ya, jadi itu. Nah, jadi sudah. Jadi tidak terstruktur tapi ambil hikmahnya semua Bu ya. Yang kedua, saya berharap ibu-ibu semua jangan pernah pusingi urusannya orang lain. Itu Bu. Istilahnya orang apa? GU. Gila urusan. Jangan terserah itu orang. Mau pendek orangnya urusannya. Jangan mikir pusingi orang. Yang perlu kita pusingi adalah diri kita sendiri. Itu. Sekarang kan banyak orang sakit karena begitu. Urusannya orang mau urusi, urusannya saja tidak beres-beres, ya kan Bu? Itu saja. Jadi kalau ada orang pakai dibilang tidak nyambungnya jilbabnya, bajunya, biarkan Tommy. Kenapa kita yang susah? Budi, ini kopi lagi temannya, karena ada orang begitu. Nah lihat usianya, tidak nyambungnya tahu gak? Kenapa di atas itu warna baru di bawahnya kayak lamim berjalan. Anak susah iki. Hanya begitu. Dan itu yang banyak susah orang karena lihat orang.
Itu prinsip hidup, Bu. Biar apa kata orang, kita dia nikmati jalani. Begitu toh. Jangan pusingi ya bukan urusan tak. Biarkan Tommy, Bu. Itu prinsipnya. Bu ya. Jadi jangan terlalu repot apa. Karena ada istilah itu, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Iya. Karena ada orang itu, Bu, kalau lihat orang baik syirik, lihat tidak baik ngejek. Mungkin ceritanya Luqmanul Hakim. Itu Luqmanul Hakim, Bu, pernah masuk di suatu daerah di Yaman sama anaknya. Jadi pertama Luqman naik dengan anaknya di keledai. Lewat. Nah bilang orang yang lihat, apa itu orang bodohnya bapak dengan anak. Nah sesanya itu keledai. Akhirnya turuni Luqman, anaknya nak kasih naik. Dia jalan, dia bilang, kasihan itu bapaknya, anaknya yang naik. Jadi dia kasih turun anaknya, bapaknya yang naik. Salah juga. Akhirnya dua-duanya naik. Dia bilang, bodohnya. Keledainya jalan sendiri, dia juga jalan kaki. Apa jawabannya Luqman kepada? Itulah perumpamaan dunia, nak. Jadi tidak ada orang kalau komentar tidak ada benarnya. Biarkan Tom. Sama dengan ketika saya ceramah, ada yang suka, ada yang tidak suka, saya tidak pusingi. Yang tidak suka tidak ada masalah, asalnya kita lempar, Kak. Dia maki saja. Saya juga kalau tidak suka bajutan, tidak pernah tahu komentari. Buta jamin. Yang jelas kebaikan saja dilakukan, pasti orang komentar memang, apalagi kalau tidak baik. Jangankan kita, Rasulullah sendiri, buta, jelas-jelas baik. Tapi buktinya sendiri, pamannya sendiri yang selalu coba buta. Nggak terlalu jauh, terlalu jauh. Jadi hidup begitu. Jangan dimasukkan dalam hati. Biarkan Tommy. Kalau ngejek ke orang dibilang, apa itu suka mat cicil? Biarkan Tommy, saya bayar je. Ya buta. Ya masalah kalau saya cicil kusur ki bayar nih. Dicicil. Biarkan Tommy dicicil toh. Bagus itu karena masih bisa mencicil, berarti ada kemampuannya. Cuma belum mampu nak cash, berarti nak cicil, berarti ada kemampuannya. Sebenarnya lebih hebat itu orang mencicil daripada nak cash. Ya Bu ya. Karena kalau belanja itu dicicil lebih mahal harganya. Lebih mahal ki. Kalau misalnya harga cashnya 200, dicicil 500, berarti lebih kaya ki sebenarnya. Perasaan tak ji. Tapi jangan pusing. Kan begitu di hidup ini jangan dibawa susah, bawa nikmati. Makanya saya statusku itu di WhatsApp. Jalani, nikmati, jalani dan syukuri. Nikmati saja, terserah. Mau mak cicil urusanku, yang jelas bisa juga bayar. Ya masalah kalau mak cicil kita tidak bisa dibayar. Makanya terkadang kita takuti, lebih takut dari kalender daripada anjing gila. Kalau kalender tanggal 1 misalnya, tanggal 1. Kenapa? Biarkan Tommy tanggal 1. Dibilang dipotong lagi, biarkan asal ada bisa napotong gitu. Kenapa nak susah Bu? Toh begitu. Jadi sudah, toh alhamdulillah kayak gitu Bu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tetap kita harus berikhtiar dan berusaha. Jangan pernah kan itu agama menganjurkan kepada kita tidak boleh berpangku tangan. Karena ada juga orang selalu berdoa, ya Allah, baru tidak berusaha. Saya bilang begini Bu, doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Tapi usaha tanpa doa itu juga sebuah kesombongan. Ya Bu ya. Yang membawa sukses orang itu usaha, pasti ada doa. Kenapa doa? Karena yang menentukan usaha berhasil tidak bukan kita, Allah yang tentukan. Ya Bu ya, bagi contoh, orang ke rumah sakit berobat, masuk ke rumah sakit sama-sama penyakitnya. Tapi terkadang ada yang tidak sembuh, bahkan meninggal. Tapi ada juga alhamdulillah sembuh pulang dengan selamat. Padahal sama sakitnya. Ya Bu ya. Berarti siapa yang memberikan kesembuhan? Tuhan. Itulah butuh namanya doa. Doa itu tidak mesti diangkat tangan. Cukup dalam hati jadi. Ya Allah, semoga Engkau berikan kesembuhan dan bisa sehat kembali berkumpul dengan keluarga. Berarti kita berdoa itu kan tanpa mengangkat tangan. Tidak mesti tinggi dong begini ya Allah. Kan tidak mesti. Jadi alhamdulillah. Nah itu semua akan mendapatkan berkahnya hidup insya Allah. Itu makanan Bu, kalau bismillah ki sentui
Kemudian kita makan dengan insya Allah berkahnya itu luar biasa daripada kita makan tidak baca bismillah. Sama dengan uang, tarik dari ATM bismillah kila. Ya Allah, semoga berkah ini ku ambil. Insya Allah. Bertambah Ustaz, insya Allah kalau kita selalu menyetor bertambah gitu. Tapi kalau selalu ditarik tidak pernah disetor habis juga. Ya Bu ya. Coba kalau misalnya tabungan tak 3 juta, selalu ditarik ATM, tas 100. Setiap hari 100 sampai 30 hari. Nah, 9 busuk. Ya store mah kita, store. Tarik lagi, store. Alam kan begitu. Ini tarik terus, apa tidak pusing Ki? Ya habis. Sama dengan hidup. Ya, makanya agama itu tidak mengajarkan kita ibadah terus. Ya kan? Ada waktunya untuk tidur, istirahat. Ya kan? Ada waktunya untuk makan. Ada waktunya untuk santai, menikmati kehidupan. Tapi ketika waktunya untuk ibadah. Insya Allah. Enak jika Bu. Tiba waktu sholat. Tiba waktu makan. Tidak waktu tidur. Apa susah? Tidak ada susahnya. Alhamdulillah. Yang masalah tiba waktunya tidur, kita mau begadang. Siapa yang sesat? Kita sendiri. Karena ada orang mengantuk sekali, memaksakan dirinya. Penyakit itu. Waktunya sudah berhenti makan, masih melanjutkan makan. Penyakit itu gitu. Ibu ya. Aduh. Jadi itulah agama. Makanya agama itu bukan datang untuk memberatkan kita. Agama bukan untuk mengungkung kita. Tapi agama datang untuk mengatur kehidupan ini dengan baik. Itulah rambunya lalu lintas Bu. Kan sudah dipasang itu. Dilarang melawan arus. Terkadang melawan arus. Apa yang muncul? Terkadang telah kecelakaan. Karena dia tidak ikuti rambu-rambu. Itulah agama bukan. Kalau kita masuk ini pintu perempuan. Sama kalau masuk di toilet Bu, kamar mandi. Kalau kita masuk di kamar mandi laki-laki gelisah di dalam. Tuh, kami bukan tempat tak. Sama Tuhan kami ada toilet berdampingan, masuki di kamar perempuan, kamar toiletnya perempuan. Memang bersih di situ. Enak buang air, tapi masalahnya begini-begini. Jangan-jangan perempuan sebentar datang. Tuh, aduh ya susahnya. Itu kan tiba salatnya duhur. Jangan sholat asar di waktu duhur, kecuali kalau musafir. Ya kan? Waktu subuh, jam 7 sholat subuhnya. Gelisah hati ini. Salah kayak Subhanallah. Jadi sebenarnya itulah Bu. Alhamdulillah. Disuruh pergi belanja sama suaminya, pergi belanja ke mall yang kita beli baju. Ini tidak sembarangan beli. Pulang bertengkar, sama masalah. Begitu Bu. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita jalani sesuai dengan prinsipnya insya Allah. Nah, makanya bahasa saya tidak terlalu susah. Songkok ini jangan simpan di kaki. Biar bagaimana pemahamannya songkok kalau di kaki. Kan ada biasa orang pakai songkok di lutut. Nah, apa gunanya songkok di lutut? Yang songkok itu biar bagaimanapun jeleknya ini songkok, tapi kalau disimpan tuh di tempatnya insya Allah nikmat. Biar bagaimanapun bagusnya songkok kalau di sini tidak bagus dilihat. Setel juga jangan setel sembarangan. Ini kalau setel begini biar bagaimanapun ketawaiki orang. Tapi kalau bagus-bagus begini subhanallah kan enak Bu. Sama dengan hidup. Posisikanlah dengan porsinya. Alhamdulillah. Ada tuh orang pakai kacamatanya disimpan di belakang. Kacamata saya tahu, kacamata itu untuk mata. Tapi ada orang saya lihat kacamata kasih begini baru lari. Ya kan? Ada juga ada simpan di songkok. Ini apa tujuannya si kacamata? Kan begitu Bu toh. Allahu Akbar. Gitu Bu ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya ajak kita menikmati hidup, bersantailah. Jangan menjadi beban. Makanya saya ketika itu muncul 3 bulan tidak itu rekening tidak pernah difungsikan, akan diblokir. Blokir Tommy. Nah, Sami kalau 3 bulan tidak pernah kepakai berarti tidak ada saldo. Ya butuh ngapain juga? Kalau diblokir berarti kan tidak kan ada itu biasa bambu kalau tidak pernah berfungsi selalu di debit itu kan ada administrasinya apanya kan? Biarkan Tommy. Tapi kan tatanya diblokir karena jangan sampai digunakan oleh yang lain. Tapi alhamdulillah kalau aktif kan utang
Bagaimana tidak transaksi Ki? Masuk 1 bulan, pasti 1 bulan itu pasti yakin dan percaya. Kalau kita punya rekening Bu, toh pasti setiap bulan itu minimal ada masuk, ada tong keluar. Ada bento tidak pernah aktif. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Beras lagi di mana-mana mahal. Saya bilang sama istri, nikmati saja. Pokoknya jangan ku pusing. Selama masih ada bisa dimasak, masak. Ya kan begitu Bu, toh? Jangan begitu terlalu. Nah, itu. Makanya yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kepersulit. Nah, itulah. Begitu Bu ya, alhamdulillah. Jadi arisan juga insya Allah nikmati saja Bu. Pokoknya mau naik arisan tidak naik arisan, yang jelas kita sudah serahkan sama bendahara. Bayar saja. Nanti tiba waktunya terakhir, kalau tidak naik mata lagi di situ, protes Ki. Memang waktunya Bi. Tapi kalau belum Pi akhir finishnya, nah tidak pernah naik mata, jangan pusing. Berarti kita menabung kan? Menabung gitu. Makanya bersusah-susah dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Yang masalah bersusah-susah dulu, kemudian mati. Kapan senangnya? Yang gitu Bu ya, alhamdulillah. Jadi indahnya kehidupan ketika kita mau menempatkan posisi kita. Makanya Al-Quran itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya bahasa untuk kita, Allah mengulang 2 kali itu kalimat, membuat kita jangan terlena dengan kesedihanmu, jangan terlena dengan kesusahanmu, jangan terlena dengan kegelisahan yang ada. Yakin ada saatnya nanti, insya Allah kau akan merasakan bagaimana indahnya itu. Dan di balik semua peristiwa yang ada pasti ada hikmah Allah simpan di situ. Cuma belum sampai pikiran tak di situ kan begitu Bu ya. Belum sampai pikiran tak, belum sampai. Nah itulah kehidupan Bu. Jadi ambillah hikmah semuanya supaya Ibu akan merasakan berkah. Nah, insya Allah kita akan merasakan kedamaian, ketenangan sehingga kita mampu beribadah dengan tenang dan baik. Sehingga kita kembali kepada Allah termasuk orang yang beruntung. Buktinya Bu, kita masih bisa bermajelis taklim. Bayangkan di Palestina kasih ya. Kemarin di Iran, Israel jauh saya disebut. Sekarang Kamboja dengan Thailand, macam-macam lah Bu. Kita alhamdulillah masih bisa. Biarkan Tommy mahal beras, yang jelas masih bisa kita masak makan nasi. Alhamdulillah. Berarti masih normal kan begitu. Ya, alhamdulillah. Saya pikir demikian Ibu ya. Nah, ada ditanya jawab Ustaz. Oh ya, kalau ada yang bertanya ya. Kalau tidak saya yakin dan percaya cepat semua pulang Bu. Saya juga jawab. Oh iya, ada yang bertanya, silakan Ibu. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhubung dengan doa tadi yang disampaikan sama Ustaz. Alhamdulillah mendapat lagi tambahan ilmu. Yang saya biasa lakukan Pak Ustaz, saya baca Al-Nas pada sholat duha di awal waktu. Itu saya biasa baca 3 kali. Apa tidak salah itu Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu ya. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah Bu. Biar kita membaca sampai 40 kali, 7 kali sesuai dengan kesanggupan. Jadi Al-Quran itu nggak ada batasnya. Yang masalah kalau kita baca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak selesai. Jadi mudahkanlah. Makanya kalau berbicara tentang ibadah, sama dengan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu. Makanya ketika kita sholat sunnah, jangankan sholat sunnah, salat wajib saja, sekalipun tidak baca surah pendek, tidak ada masalah. Tapi jauh lebih bagus kalau kita baca. Sama tadi Bu, kalau membaca 3 kali alam nasyarah laka sadrak, bahkan ada juga yang sholat duha itu yang baca cuma Fatihah. Tapi Fatihahnya sampai 40 kali 1 rakaat. Ya, saya juga tidak bisa menyalahkan. Ya, kalau saya tetap saya baca Fatihah. Rakaat pertama biasa wasyamsi wa duhaha, kemudian rakaat kedua itu adalah walaili idza yaghsha.
nanti berdiri lagi 2 rakaat selanjutnya wadduha dengan alam nasyarah. Kalau berdiri lagi al-kafirun dengan al-ikhlas. Seperti itu. Kalau ibu tadi alam nasyarah tidak ada masalah, silahkan ibu. Iya. Yang jelas bahasa Al-Quran di situ, Al-Quran insya Allah. Jadi jangan itu saya bilang tadi sesuai dengan Ustaz, tidak ada kuhafal yang lain cuma satu, inna a'tainakal kausar. Itu tamu diulang-ulang, inna a'tainakal kausar, fasholli li rabbika wanhar inna syani. Berdiri dari rakaat kedua Ustaz, itu lagi inna, tidak ada masalah. Allah tidak pernah mengatakan itu terus kau baca. Jadi tidak ada masalah, Bu. Silahkan sesuai dengan. Tapi itu tadi bagus. Saya memperbanyak itu rutin alam nasyarah lah kebaca itu. Salat sunnah. Saya baca setelah maghrib misalnya, saya baca salat sunnahku di maghrib itu alam nasyarah laka sadrak dengan alam tara kaifa di rakaat kedua. Kalau qabliyah subuh juga itu ku baca. Qabliyah duhur itu juga ku baca kalau salat sunnah, Kak. Nah itu. Saya memperbanyak alam nasyarah karena saya yakin hidup ini kan semua ada, tapi saya yakin dan percaya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, Bu, insyaallah. Ada intinya jangan. Makanya saya bilang, Bu, tidak ada orang itu bahagia terus. Tapi ingat, tidak ada juga orang sedih terus. Tidak ada orang susah terus, tapi tidak ada juga orang senang terus. Allah pergilirkan kehidupan sampai kapan? Sampai kita kembali kepadanya. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah. Setengah 6 ini kan belum pilih hari sambut deh. Iya, nanti gelisah ki. Nanti diusir. Baik, saya pikir demikian ya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Insyaallah selamat kita pada selamat. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan untuk kita semua. Saya tutup dengan ucapan walafu minkum subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ilyas Nawawi SPKI. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita baik, kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ibu